Marhaban ya Ramadan, dalam bulan yang penuh berkah ini izinkan kami mengaturkan salam energi penuh berkah dari Pertamina. Patut kita syukuri kita dipertemukan kembali pada bulan yang di dalamnya dipenuhi hari-hari yang mulia di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan, energi penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Jufri, SEMM, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Komisi 3, dan juga Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bulungan. Dengan ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Marilah kita mensucikan diri, membersihkan hati di dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023 ini. Semoga dosa-dosa kita yang selama ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan roti jangan berlari. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Jika kita renungkan betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mereka tidak bisa melalui Ramadan dengan keadaan yang sebaik kita. Di antara mereka ada yang terbaring di rumah sakit dengan sakitnya. Bahkan beberapa banyak saudara kita ini telah mendahului kita dipanggil oleh Allah SWT sehingga tidak bisa menjumpai bulan yang agung, bulan yang diberkahi Allah SWT. Untuk itu kesyukuran kepada Allah SWT ini mutlak wajib bagi kita, sehingga dengan kesyukuran ini mudah-mudahan Allah SWT bisa memberikan bimbingan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci yang Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang fadilah atau keutamaan melakukan i'tikaf di bulan suci Ramadan. I'tikaf berasal dari kata akafa dalam bahasa Arab yang artinya berdiam diri. Adapun menurut istilah yaitu menetap di masjid dengan niat tertentu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal i'tikaf ini para ulama sepakat bahwasanya itu merupakan amalan yang sangat utama karena dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah membagi i'tikaf ini menjadi 3 macam. Yang pertama dihukumi wajib. Kepada siapakah i'tikaf itu diwajibkan? Yaitu bagi orang yang telah bernazar untuk dirinya melaksanakan i'tikaf. Suatu contoh, seseorang yang telah mengatakan dalam dirinya, seandainya saya selesai pekerjaan tertentu atau saya mengalami kesuksesan tertentu, saya akan beriktikaf sekian hari atau sekian waktu. Maka baginya wajib untuk menunaikan dainullah itu,
yakni hutang kepada Allah berupa amalan i'tikaf itu. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah juga menyatakan i'tikaf itu bisa dihukumi sunnah, yaitu i'tikaf yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu selama 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu i'tikaf nafil, i'tikaf yang tidak ditentukan waktu atau lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah bagaimana seseorang itu menghubungkan ruh dan jiwanya kepada zat pemilik alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla. Kemudian memutuskan hubungannya dengan duniawi, belajar meninggalkan urusan-urusan duniawi untuk menetap di dalam sebuah masjid. Kemudian ia bertakarub dengan menjalankan amaliyah-amaliyah yang disyariatkan dalam agama. Bisa di dalam masjid itu melakukan zikrullah, bisa membaca Al-Quran, melakukan sholat, kemudian ta'lim atau mempelajari agama dan lain sebagainya. Sehingga seluruh daripada amalan, seluruh daripada aktivitas seseorang yang melakukan i'tikaf itu dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian bagaimana cara melakukan i'tikaf itu? Yang pertama tentu i'tikaf itu yang paling utama adalah dilakukan di Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian yang kedua, i'tikaf yang nilainya sangat besar yaitu di Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian yang selanjutnya yaitu di Masjid Jami. Apa itu Masjid Jami? Masjid Jami adalah masjid yang dilakukan di dalamnya sholat Jumat. Namun para ahli fikih dan fuqaha yang lainnya mengatakan bahwasanya i'tikaf itu boleh dilakukan di masjid manapun juga. Yang penting di dalamnya adalah dilakukan sholat 5 waktu. Adapun musola yang mungkin di lingkungan kantor yang tidak didirikan di situ di sholat 5 waktu, maka ia tidak diizinkan, termasuk di rumah-rumah dan sebagainya. Diawali tentu dengan memasuki sebuah masjid, membaca doa, masuk masjid dengan kaki kanan dan dalam keadaan berwudu, kemudian ia meniatkan diri untuk i'tikaf. Bagaimana niat i'tikaf? Ya, bisa di dalam hati meniatkan diri untuk i'tikaf menetap di suatu tempat, yakni masjid Allah SWT dalam beberapa waktu. Atau setidaknya ulama menyatakan bahwasanya sesaat pun ketika ia masuk ke masjid kemudian berniat i'tikaf, maka ia juga dicatat sebagai i'tikaf. Niatnya diantaranya bunyinya yaitu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, dan ini tidak dibatasi waktunya. Sesaat boleh, beberapa malam boleh, ya, dan beberapa waktu yang panjang juga boleh. Bahkan setahun penuh pun diizinkan i'tikaf ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian beberapa hal yang bisa membatalkan i'tikaf yaitu ketika seseorang itu keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak disyariatkan. Contohnya ya bukan kebutuhan orang yang beriktikaf. Kalau kebutuhan orang yang beriktikaf itu contohnya buang air kecil, keluar ke kamar mandi dan sebagainya, itu diizinkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika beriktikaf itu ya kepalanya pernah dikeluarkan dari jendela masjid itu, kemudian disisir oleh istrinya tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hal-hal yang juga dilarang yaitu seseorang itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan martabat masjid. Kan masjid Allah SWT itu memiliki aturan-aturan. Ya.
Contohnya jual beli dalam masjid itu tidak boleh. Tapi kalau memikirkan sesuatu tentang agama Islam, kemudian muamalah yang lainnya, bermusyawarah, tentu itu diizinkan dalam agama Islam. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah SWT, adapun di antara fadilah atau keutamaan beriktikaf ini sangat banyak. Namun beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, di antaranya Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi huwa ya'taqifu dzunuba wa yujza lahu minal hasanati ka'amilil hasanati kulliha. Rawahul Ibnu Majah, yang artinya dari Ibnu Majah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang-orang yang beriktikaf bahwa dia terjaga dari dosa-dosa dan ditulis baginya kebaikan-kebaikan sebagaimana orang yang berbuat kebaikan-kebaikan seluruhnya. Jadi dalam hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya orang yang iktikaf itu akan dilindungi oleh Allah SWT dari dosa-dosa. Dihapuskan dosa-dosanya, kemudian dicatat bagi orang yang iktikaf itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang di luar masjid itu. Seluruhnya, kulliha, kata Nabi SAW. Nah, maka keuntungan yang sangat besar. Kelihatannya seseorang itu berdiam diri, bertafakur, ya, mendekatkan diri bertakor pada Allah di masjid, tapi ia mendapatkan limpahan pahala yang besar sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain di luar masjid. Kemudian yang berikutnya, ya, keuntungan atau fadilah, keutamaan seseorang yang beriktikaf itu sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadiqa ab'ada mimma bainal khafiqaini. Rawahul Tabrani wal Baihaqi wal Hakim, yang artinya, dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari semata-mata mengharapkan wajah Allah, maksudnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan bagi dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya, ya, dari api neraka sejauh 3 parit. Dan ukuran jauh parit itu, 1 paritnya itu sejauh langit dan bumi. Subhanallah. Jadi orang yang beriktikaf itu dijamin oleh Allah SWT, ya, dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana gambaran atau proyeksi atau ibarat yang diberikan oleh Rasulullah tadi, berupa dijadikan baginya itu 3 parit, yang 1 parit itu ukurannya sejauh langit dan bumi. Sekarang kalau kita renungkan, siapa yang bisa mengukur langit dan bumi? Langit dunia, ya, ini saja tidak bisa diukur, ya. Apalagi langit-langit yang di atas sana, yang terdiri dari 7 petala langit, yang manusia belum bisa menemukannya. Sejauh apa langit ini? Subhanallah. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian keutamaan daripada iktikaf ini, terutama kalau iktikaf yang sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka tentu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebagaimana keberkahan bulan yang agung ini, Allah melipat gandakan pahala-pahala. Suatu misal, ketika Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau ini selalu iktikaf di sepanjang tahun di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah awalnya iktikaf itu diawali awal Ramadan 10 hari. Di awal Ramadan beliau sudah iktikaf. Kemudian ditambah 10 pertengahan beliau iktikaf.
Kemudian Rasulullah mendapat kabar, diberitahu oleh Allah SWT bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW semakin mengencangkan ikat sarungnya, semakin menyingsingkan bajunya, ya, bangun malam dan membangunkan keluarganya untuk beriktikaf, melakukan sholat-sholat sunnah di malam hari pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apa keuntungannya? Tentu bagi orang yang iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak akan luput dengan Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh muslim dan muslimat di seluruh dunia. Jamaah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Takharru Lailatul Qadri fil witri min asril awakhiri Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 akhir bulan suci Ramadan. Maka bagi kita memiliki keutamaan bagi siapa saja yang melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan iktikaf ini kita kaum muslimin sekalian akan bisa mendapatkan kelembutan hati, akan mendapatkan kesabaran yang maksimal, akan mendapatkan pengalaman rohani yang sangat luar biasa, yaitu pengalaman spiritual yang luar biasa, ya, keharmonisan hubungannya dengan Allah, dan kita belajar, ya, untuk meninggalkan urusan-urusan dunia yang fana. Kita dilahirkan ke bumi ini tidak memiliki apa-apa, dan nanti kita akan dipanggil oleh Allah SWT juga tidak memiliki apa-apa. Maka kita kecintaan terhadap dunia ini kita latih dengan iktikaf ini, sehingga kita akan harmonis mencintai Allah SWT, yang mana cinta kepada Allah inilah yang sangat menguntungkan, yang sangat menjanjikan nanti akan kita butuhkan di saat Allah SWT, ya, mengakhiri dunia ini atau kiamat, di mana harta benda, anak-anak, ya, keluarga yang kita banggakan tidak akan bisa menolong sedikit pun kecuali hanya Allah SWT yang menolong kita. Muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan iktikaf, ya, terutama di 10 hari terakhir atau malam hari di bulan suci Ramadan, di 10 yang terakhir, sehingga kita akan mendapatkan fadilah iktikaf, mendapatkan pahala yang maksimal, dan kita akan bisa menjemput dan tidak luput dari Lailatul Qadar yang mana pahalanya sangat luar biasa. Allah akan melipat gandakan suatu pahala atau pahala kita dengan lebih daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa memiliki jasmani yang sehat, kesyukuran yang maksimal, dan kita bisa melaksanakan iktikaf dan amalan-amalan yang lain di bulan suci Ramadan yang agung ini dengan diberkahi oleh Allah SWT. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah SWT, kalau ada kesalahan dan kekhilafan tentu adalah kelemahan kami sebagai makhluk Allah SWT yang penuh dengan kelemahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SIK MSI, beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi umat muslim di seluruh Kalimantan Utara. Semoga mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke.
Oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu, Kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Kami keluarga besar Luminor Hotel Tanjung Selor mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Komaini, STK selaku Kasat Reskrim Polres Tarakan beserta keluarga besar Satreskrim Polres Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang beragama Muslim. Mari kita tingkatkan iman dan takwa di bulan suci ini pada saat beribadah untuk pelaksanaan sholat tarawih, agar teman-teman yang beragama Muslim untuk mengunci rumahnya dengan rapat, kemudian di jalanan tidak memancing dari timbulnya kejahatan, yaitu menggunakan perhiasan. Kemudian disampainya di masjid yang menggunakan sepeda motor, tolong dikunci stangnya, begitu juga dikunci dua, agar mengurangi kesempatan bagi yang ingin berbuat jahat melakukan pencurian. Paling terakhir, kami keluarga besar Satreskrim Polres Tarakan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Tarakan. Semoga ibadah puasanya semakin lancar dan sehat selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.